Selamat pagi Pak Suherman, apa kabarnya? Pagi Bu Tita, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak. Baik Pak, untuk hari ini Bapak akan melakukan kegiatan coaching? Iya Bu. Bagaimana, sudah siap? Iya, harus siap. Ya. Siap Pak. Kira-kira sekarang akan melakukan coaching bersama siapa nih Pak? Dengan Pak Eri. Dengan Pak Eri Bu, iya. Berhubungan dengan tugas saya sekarang sebagai observer, Ya. kira-kira ada beberapa hal nih yang akan saya tanyakan kepada Pak Suherman. Iya Bu. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Bapak laksanakan kemarin sebelumnya, kira-kira bagaimana tuh perasaannya? Coachingnya kemarin Bu, karena mungkin pertama kali ya, tentu ada rasa nervous juga gitu ya. Apalagi alur tirtanya kan baru meraba-raba gitu Bu ya. Jadi mudah-mudahan, tapi sih jadi pembelajaran juga kemarin sih, untuk coaching hari ini mudah-mudahan bisa lebih baik gitu ya. Iya betul. Untuk praktek coaching kemarin Bapak sudah melakukan alur tirta dengan baik. Jadi mungkin untuk selanjutnya proses coaching ini kan ada 3 kompetensi ya Pak ya. Yeah. Kompetensi yang pertama yaitu tentang present atau kehadiran penuh kita sebagai coach. Kemudian juga kita harus mendengarkan aktif. Dan yang terakhir kita sebagai coach mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Pak Suherman masih ingin kembangkan dari 3 kompetensi tersebut kira-kira apa nih? Kalau saya lebih ke pertanyaan yang berbobot tuh, karena diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali dari coach kita itu agar bisa mengemukakan permasalahannya, kemudian juga bisa membuat coach itu terbuka ke kita gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu harus lebih saya kembangkan gitu Bu. Iya memang ya, kemampuan untuk memberikan pertanyaan yang berbobot mungkin itu yang ingin Bapak kembangkan dari coaching yang kemarin ke coaching yang akan dilaksanakan. Terakhir nih, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari coaching kali ini? Yang ingin saya dapatkan atau coaching kali ini itu ya saya berharap dapat menemukan solusi gitu bersama coach atas permasalahan yang mereka hadapi gitu Bu, dan bisa mengembangkan sekolah kita lebih baik lagi seperti itu. Ya, baik Bapak. Semoga coaching kali ini bersama Pak Eri dapat mengembangkan salah satu keterampilan kita, yaitu ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Semoga coaching Bapak berjalan dengan lancar. Saya sebagai observer, saya akan mengamati coaching yang mungkin Bapak Suherman dengan Bapak Eri lakukan. Apakah Bapak tidak keberatan kalau saya mengajukan memperhatikan gitu ya? Tidak Bu, tidak, siap. Ya, jadi Bapak jangan merasa aduh ini diawasi nih. Kita santai aja nih pokoknya. Untuk kali ini saya sebagai observer, saya hanya ingin mengamati apakah kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan itu mengalami perubahan atau belum. Mungkin itu saja. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak. Amin. Baik Bu, terima kasih, dan semoga nanti mohon doanya juga dari Ibu ya, semoga coachingnya berjalan dengan lancar. Iya, siap Pak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Adi. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Pak Eri, hari ini mau ada pembicaraan yang ingin dibicarakan. Pak, jadi saya kan ada
masalah. Jadi Iya. kalau ada masalah, ada gejala dalam hati kan harus dikeluarkan, harus ngobrol. Betul, Jadi betul di sekali. sekolah ini dengan siapa gitu saya ngobrol, ya nanti saya kayaknya dengan bapak. Jadi Iya, saya membicarakan terima masalah kasih. sesuatu dengan bapak, gitu, Pak. Iya Pak. Kira-kira permasalahan apa yang Bapak alami saat ini? Sebetulnya banyak Pak, kalau masalah banyak. Masalah banyak. Tapi ini ada satu permasalahannya tentang di sekolah tentunya yang sangat menyita pikiran saya, yang sangat mengganggu gitu, mengganggu ingatan saya dan mengganjal dalam hati, dan saya ingin ada penyelesaian gitu, apakah dari mana gitu. Di sini di kelas saya gitu Pak. Iya. Dari sekarang 23 anak gitu ya, kebetulan yang saya asuh ya kalau dalam bahasa Kelas 6 ya? kelas 6 23 yang saya asuh. Saya ketemu dengan salah satu anak dengan bernama Raja. Kelihatannya dia itu sangat susah sekali diatur Pak, sangat susah sekali diatur. Saya juga bingung kenapa, karena yang lain tuh biasa saja Pak. Kalau yang lain biasa saja, tapi kalau menghadapi dia saya cukup kewalahan karena gini, misalnya saya bilang A, dia itu B, saya bilang B, dia itu C. Dan tidak di dalam satu bidang Pak. Dia itu sekolahnya juga jarang, sekolahnya seenaknya, seperti, dan kepada guru itu bukan hanya kepada saya, bahkan kalau ada lebihnya kalau kepada guru yang lain sebenarnya kurang hormat, kurang hormat. Ditambah lagi kalau berada di kelas juga kelihatannya dia itu seperti sumber masalah, suka mengganggu anak yang lain gitu kan. Iya. Jadi saya agak bingung juga gitu menghadapi siswa seperti ini. Di lain pihak, di lain waktu dia suka ke sekolah, bahkan suatu ketika saya pernah waktu istirahat saya ada keperluan turun ke keluar sekolah gitu ya, keluar sekolah. Ternyata menemukan dia itu lagi naik motor pakai seragam sekolah. Jadi saya juga ada kemungkinan berarti dia dari sekolahnya berangkat gitu kan, tapi ke sekolah nggak ada. Terus kalau dia ke sekolah, di sekolah suka mengganggu anak-anak yang lain. Contoh mengganggu seperti apa? Ya Pak, kalau misalnya kan kalau saya sedang belajar bersama gitu kan, dalam kelompok, sukanya dia itu kalau istilah bahasa Sunda cengos Pak, cengos. Iya, Dan cengos. tidak sama sekali tidak mengindahkan apa yang saya suruh kan. Misalnya kan kalau disuruh menjawab pertanyaan seenaknya ke rekannya juga suka mukul, ke temannya suka, ya seenaknya saja suka mengganggu ketenangan orang lain aja, rekan-rekan lainnya gitu Pak. Iya. Gitu. Ditambah kalau misalnya kan sama guru bahasanya juga suka seenak. Gitu ya Pak. Baik Pak, nah dari pembicaraan kita ini kira-kira apa yang ingin Bapak harapkan ke depannya gitu untuk masalah anak ini? Ya jelas Pak, ini kan sangat mengganggu, karena kan saya sebagai guru kan kita sebagai guru, tanggung jawab kita kan tidak hanya di kecerdasan anak, tidak hanya mengajar dan tidak hanya tapi kan tanggung jawab kita bagaimana anak ini bersikap, dan ini sangat menurut pikiran saya. Dan yang tentu saja yang saya ingin harapkan itu dari dia itu ada perubahan perilaku, tidak seperti itu lagi. Dia ingin saya kan dia itu seperti anak lainnya saja, nurut gitu kan, mau belajar bagaimana bersikap dia ke temannya. Terus ya semua guru pasti mengharapkan anak-anaknya seperti itu kan, ingin bicaranya yang baik bagaimana gitu kan, hormatnya sama guru gimana gitu. Jadi menginginkan perubahan perilaku dari anak tersebut gitu ya Pak ya. Ya. Nah, kira-kira solusi atau langkah-langkah yang bisa Bapak lakukan untuk mengubah perilaku anak ini kira-kira apa saja? Nah itu Pak, sebetulnya saya juga sudah memikirkan sejak lama, dari mulai ketemu dengan anak ini harus gimana kan gitu.
harus digimanakan. Nah, ada beberapa mungkin hal yang mungkin bisa saya lakukan gitu. Yang paling mudah, yang paling bisa saya lakukan sekarang. Karena setelah saya tanyakan lagi gitu ya, saya teliti lagi, ternyata anak ini sama orang tuanya juga sepertinya orang tuanya tidak terlalu memperhatikan dia gitu. Karena kan ternyata setelah saya tanya-tanya lagi gitu, ternyata ayahnya itu menikah lagi, ya, jadi dia punya istri lagi gitu. Mungkin karena ada penyebab lain gitu juga, bisa disebut juga korban broken home ya. Nah mungkin yang bisa saya lakukan yang paling mungkin sekarang, tentu saya akan menghubungi dulu orang tuanya gitu, apakah ke ayahnya, ke ibunya, dan ingin ngobrol lebih dalam lagi gitu, kan apa yang sudah terjadi di rumahnya. Dan kan pasti tidak mungkin seburuk apapun orang tuanya, pasti menginginkan anaknya jadi anak yang baik. Betul. Yang paling mungkin, yang paling mudah dan yang paling mungkin bisa lakukan ada manfaatnya, yang pertama mungkin itu saya akan menghubungi kedua orang tuanya, berbicara keadaan anaknya seperti ini, dan tentu dengan orang tuanya akan mencari solusi juga. Terus mungkin kalau ke anaknya, saya kebetulan kemarin belajar tentang restitusi ya. Saya akan mencoba untuk terus melakukan restitusi kepada anak itu, membuat kesepakatan. Kalau kesepakatan kelas kan sudah dibuat, tapi kan saya sudah bilang tadi, anak ini bukan hanya tidak mengindahkan kesepakatan kelas, tapi apa yang saya katakan juga dia tidak mendengarkan gitu. Kadang-kadang dia tidak mendengarkan, walaupun mendengarkan, dia itu hanya di depan saya saja ngangguk-ngangguk kepala, di belakang merubah lagi. Tapi Pak, maaf ini ya, untuk prestasi akademiknya bagaimana ini anak ini? Apakah bagus atau bagaimana? Kalau prestasi akademik, saya kalau dibanding dengan teman-temannya, bukan yang paling jelek, tapi tidak bagus. Dia kalau dari 1 sampai 10 dia di kisaran berapa? Ada di 3-4 lah, antara 3-4. Jadi kalau dia dari akademik, dia membaca, ada yang lebih sulit membaca dari dia. Menulis tulisannya juga ada yang dia ada di antara yang kalau bahasa Sunda dibilang lebih dekat hati dari dia. Jadi yang saya ingin berubah itu ya perilakunya. Yang saya sesalkan jadi ganjalan dalam hati perilakunya. Kebetulan saya juga salah satu guru yang tidak mempermasalahkan skill keahlian kecerdasan. Yang saya permasalahkan itu, dan tadi kan sama Bapak saya sudah katakan, yang paling saya permasalahkan adalah sikap dan perilaku. Betul sekali Pak. Nah tadi Pak solusinya konsultasi dengan orang tua ya, kata Bapak. Nah itu kira-kira kapan akan dilaksanakannya Pak? Yang jelas kalau untuk saya untuk berkoordinasi dengan ibu atau bapaknya harus secepatnya gitu kan. Setelah ujian minggu ini akan saya lakukan gitu Pak. Karena kalau tidak secepatnya juga takut ya permasalahan ini terus gitu kan. Kalau dia tidak bisa tidak berubah anak ini, tentu saja akan terus mengganggu pikiran saya. Saya akan lakukan secepatnya, juga mengganggu kelasnya Pak ya. Iya, mengganggu pikiran saya, mengganggu rekan-rekannya juga gitu kan, dan kalau ke kondisi panik kelas gitu kan. Secepatnya, paling telat setelah ujian minggu ini saya akan berkoordinasi dengan orang tuanya. Semoga saya
di minggu depan gitu ya, waktunya banyak yang bisa saya lakukan dan bisa bertemu dengan kedua orang tuanya, apakah siang atau malam pun akan saya temui. Iya, iya. Jadi bagaimana Bapak mengkonfirmasi kehadiran orang tua anak tersebut? Iya, iya. Bagaimana? Kan biar takutnya Bapak kesana gitu nggak ada orang tuanya. Bagaimana caranya? Yang pasti Iya. saya akan berusaha nanti kan kalau saya nanti bertanya dulu ke anaknya, ayah kamu adanya jam berapa. Nah, kalau siang tidak memungkinkan, malam pun saya akan datang ke sana gitu. Mantap. Kira-kira butuh bantuan gitu Pak dari guru yang lain misalkan atau perlu transport nggak nih? Nanti akan kalau perlu nanti akan saya bicarakan. Terima kasih Pak. Ya. Tapi kalau ini ya karena ini kan salah satu tugas kita juga, kalau transport insya Allah kan jaraknya juga dari sekolah katanya rumah Raja itu hanya 100 meter dari sekolah, tapi sekarang kalau rumah ayahnya dengan istri yang barunya itu dipatrol. Tapi saya kan tidak ragu lah. Tapi kalau Bapak mau ngasih apa? Mungkin yang pertama itu yang akan saya lakukan insya Allah sekarang. Dan kalau restitusi ke Raja, kalau perlu saya tiap hari lakukan restitusi dengan dia. Dan saya tidak akan bosan mengingatkan dia. Semoga pastikan kalau kita guru tidak bosan, yakin akan ada hasilnya. Itu aja. Ya Pak, nanti saya tunggu ya hasil dari home visit Bapak. Kita bicarakan lagi permasalahan Raja ini. Semoga nanti ada titik temu sehingga perilaku anak ini berubah gitu Pak ya. Iya. Selamat menjalankan solusi dari Bapak tadi. Silakan jalankan, ikhlas ya, niatkan untuk ibadah. Insya Allah berkah untuk kita semua ya Pak ya. Iya. Kira hari Sabtu ini atau hari kapan tadi? Kalau ke orang tuanya paling telat minggu depan saya akan paling telat. Tapi kalau memungkinkan ada waktu hari-hari ini saya. Pokoknya kalau sudah beres langsung Bapak temui saya lagi di sini ya. Siap Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak sudah mendengarkan curhatan hati saya, apa yang ada dalam hati saya gitu ya. Dan insya Allah saya akan melakukan apa yang tadi saya rencanakan. Iya, siap. Semangat terus. Iya. Terima kasih Pak Yadi. Coaching. Ya, bagaimana Pak proses coachingnya? Alhamdulillah Ibu. Ya, Belum Ibu. Coachingnya berjalan dengan baik, tadi saya mengamatinya ya. Terlihat lebih santai, kemudian alur tirtanya juga sudah Pak Suherman laksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan ya Pak ya. Indikator keberhasilan dari coaching yang Bapak lakukan terhadap Pak Erik tadi bagaimana? Apa indikatornya? Indikatornya Bu alhamdulillah sudah ada titik temu dari permasalahan yang dialami oleh Pak Erik, dan rencana aksinya itu akan segera dilaksanakan. Itu selain itu Pak Erik juga terlihat lebih plong gitu, lebih lebih santai lagi sekarang. Tidak permasalahan yang dia alami itu tidak dipendam sendiri, sekarang sudah dikeluarkan dan ada titik temunya. Perubahan indikatornya perilaku Pak Eri jauh lebih ceria lagi sekarang. Iya betul. Itu indikator itu bisa tercapai karena proses coaching yang Bapak lakukan tadi, kemudian kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot yang Pak Suherman ingin tingkatkan ternyata ada, sehingga solusi yang diharapkan juga tercapai gitu ya Pak ya. Kira-kira ada perbedaan tidak antara coaching Pak Suherman sebelumnya dengan proses coaching yang sekarang Bapak lakukan? Tentu saja Bu, kalau yang sekarang lebih terarah ya. Kalau yang dulu itu ya mungkin karena alur tirtanya baru
paham gitu ya, belum memahami betul. Jadi pengalaman pertama juga mungkin ya yang kemarin itu sehingga agak kaku gitu Bu. Nah kalau yang sekarang alhamdulillah lebih menarik, informasi dari permasalahan Pak Eri lebih tergali, kemudian juga lebih mudah untuk menemukan solusinya. Kira-kira nih selanjutnya Bapak akan memiliki atau membuat rencana coaching lagi atau seperti apa nih? Nah tentu Bu ini kan tentunya tidak berhenti sampai di sini saja ya. Saya juga ingin berbagi praktik baik gitu dengan guru-guru yang lain, dengan rekan sejawat, kemudian juga ingin menerapkan ilmu coaching ini juga kepada anak-anak didik saya yang sudah menginjak remaja Bu ya. Kebanyakan kan mereka kepada orang tua tertutup gitu ya. Nah saya ingin anak-anak didik saya itu lebih terbuka gitu, dan saya akan menerapkan ilmu coaching ini kepada anak-anak didik saya dan juga berbagi praktik baiknya dengan rekan sejawat di sekolah saya. Wah hebat sekali ya, rencana coaching yang akan Pak Suherman lakukan ini sangat-sangat baik. Saya doakan mudah-mudahan proses coaching ini tidak berhenti hanya sampai sini saja, dan semoga coaching ini bisa memberikan dampak baik untuk semua, ya, untuk guru, untuk siswa, untuk rekan sejawat, dan seluruh komunitas yang ada di pendidikan. Baik Bapak, terima kasih atas Sama-sama waktunya. Ibu, terima kasih banyak juga sudah menyempatkan waktu untuk mengamati coaching saya ini dan memberikan saran-saran yang tentunya sangat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Iya, maka Bapak. Ya, undur diri dulu Bu ya.